Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba untuk, membahas soal UKK ya, paket 1 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, ya. Jadi di paket 1 ini, itu judul tugasnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan, ya. Seperti biasa ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, lembar soalnya ini yang pertama itu terdiri dari petunjuk umum, kemudian yang kedua ada daftar peralatan, mana daftar peralatan ini adalah peralatan-peralatan yang harus kita gunakan dalam kegiatan UKK nanti, seperti itu. Ya, di sini menggunakan dua komponen utama ya. Yang pertama itu ada WiFi router boot, kemudian ada switch seperti itu. Jadi WiFi router boot di sini kebetulan di sini saya punya RB941 ya, RB941 2 unit, yang mana nanti saya fungsikan juga RB941 ini sebagai switch ya, karena RB260 kebetulan unitnya belum ada seperti itu ya. Jadi RB941 saya gunakan sebagai WiFi router boot, kemudian yang satunya lagi RB941 saya gunakan sebagai switch seperti itu. Kemudian di bagian ketiga di sini ada soal aspek keterampilan ya. Jadi dalam soal aspek keterampilan ini adalah ketentuan untuk konfigurasi ya yang akan kita lakukan. Jadi di kegiatan uji kompetensi ini kita itu bertindak sebagai teknisi jaringan, yang mana kita diberikan tugas untuk merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Jadi nanti WiFi router ya, WiFi router ini, WiFi router boot ya, ini akan kita fungsikan sebagai gateway internet, kemudian hotspot, DHCP server, yang mana nanti internet akan di-share ke lab admin dan lab jaringan ya melalui jalur kabel dan wireless atau hotspot ya. Jadi untuk ketentuan konfigurasinya ini ada poin 1 sampai dengan poin 4 ya. Poin 1 sampai dengan poin 4. Jadi di sini mungkin kita langsung loncat ke poin 4 ya. Langsung loncat ke poin 4. Jadi konfigurasi yang kita lakukan di WiFi router boot yaitu adalah kita konfigurasi untuk VLAN ya. Jadi di sini ada VLAN 10, mana nanti VLAN 10 ini diperuntukkan untuk jaringan lab admin ya. Dengan VLAN ID-nya 10, kemudian network IP-nya adalah 192.168.10.0/28. Kemudian yang B itu adalah VLAN 20 ya. VLAN 20 di sini digunakan untuk lab jaringan ya, dengan VLAN ID 20, kemudian network IP-nya adalah 192.168.20.0/28 seperti itu. Kemudian untuk jalur hotspot atau wireless-nya itu nanti SSID-nya menggunakan nama peserta ya, nama kita. Kemudian network IP-nya ini ada di 192.168.30.0/24. Yang mana nanti di hotspot ini kita gunakan login pack ya, login pack dengan username tamu dan passwordnya adalah guest seperti itu ya. Jadi setiap klien yang ingin terhubung ke internet harus terlebih dahulu untuk memasukkan username dan password ini seperti itu untuk bisa mengakses ke internet seperti itu ya. Kemudian untuk konfigurasi router ya, WiFi routernya yang lanjutan ya, yang poin B di sini untuk interface header satunya, yang mana interface header 1 ini terhubung ke internet ya dengan menggunakan IP statik ya. Contoh IP-nya adalah 10.10.10.10.x/24, di mana X ini nanti disesuaikan dengan nomor absen kalian. Contoh nanti di sini saya menggunakan nomor absen 1 ya. Jadi nanti IP yang ada di interface header 1 saya itu adalah 10.10.10.10.10.1/24 seperti itu. Kemudian untuk gateway-nya sendiri ini menyesuaikan dengan IP yang diberikan ISP. Nah, kebetulan IP yang diberikan ISP di rumah saya ya, di rumah saya itu menggunakan IP 10.10.10.254 ya. Jadi nanti ini adalah bisa dikatakan ini IP modem ya. Jadi ini IP modem yang ada di rumah saya, yang mana nanti ini saya fungsikan sebagai gateway.
saya tanamkan di dalam router, WiFi router, seperti itu. Oke, itu mungkin untuk ketentuan konfigurasi yang akan kita lakukan ya. Kemudian di bagian akhir, di bagian 4 ini ada gambar kerja ya. Jadi nanti kurang lebih topologinya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini topologinya. Ya, ini mungkin kelihatannya agak kurang jelas gitu ya topologinya. Di sini saya sudah buatkan ya. Saya sudah buatkan lebih detail begitu ya, supaya mudah memahaminya. Ya. Jadi bisa dilihat di sini paling atas itu ada modem ya, modem ISP yang mana nanti ini adalah sumber internet ya, sumber internet yang mana di sini modem menggunakan IP 10.10.10.10.254 ya. Kemudian ini nanti modem dihubungkan ke WiFi router ya, ke WiFi router melalui interface header 1 ya. Jadi di interface header 1 router ini terhubung ke modem. Nah, kemudian nanti di WiFi router tadi itu dikonfigurasi ya, dikonfigurasi gateway internet, hotspot, dan DHCP server. Seperti itu, yang mana nanti internet tersebut di-share ke lab admin dan lab jaringan. Seperti itu, baik melalui jalur kabel ataupun jalur wireless ya. Jadi topologinya seperti ini. Jadi nanti untuk jalur wirelessnya sendiri itu nanti WiFi router akan kita aktifkan interface WLAN-nya ya, interface WLAN-nya supaya nanti klien bisa langsung terhubung melalui wireless atau koneksi melalui hotspot seperti itu. Kemudian untuk jalur kabelnya di sini kita menggunakan interface header 2, yang mana nanti di interface header 2 ini kita konfigurasikan pilan ya. Jadi di sini ada pilan 10 dan pilan 20, yang mana pilan 10 tadi adalah jaringan miliknya lab admin. Kemudian untuk pilan 20 ini adalah jaringan miliknya lab jaringan. Seperti itu ya. Jadi ini satu kabel ya. Dalam satu kabel ini nanti akan mengangkut dua pilan ya, pilan 10 dan pilan 20. Kemudian kabel yang dari interface header 2 WiFi router ini dihubungkan ke interface header 1 yang ada pada switch ya. Jadi di sini ada dua, mungkin sama ini ya, RB941 ya. Jadi yang satu saya fungsikan sebagai WiFi router, kemudian yang satunya lagi saya fungsikan sebagai switch. Seperti itu ya. Jadi tadi kabel yang dari interface header 2 WiFi router itu dihubungkan ke switch ya pada interface header 1. Seperti itu. Jadi switch ini pada interface header 1 itu kita fungsikan sebagai port trunk ya. Dia nanti membawa pilan 10 dan pilan 20. Yang mana nanti di switch ini akan kita konfigurasi ya, kita pecah ya. Pilan 10 dan pilan 20 ya. Pilan 10-nya nanti kita konfigurasi pada interface header 2. Kemudian disambungkan ke klien ya. Kemudian nanti pilan 20-nya itu kita konfigurasi pada header 3 yang ada pada switch, kemudian terhubung ke klien ya. Yang mana nanti setiap klien ya, baik di jalur hotspot ataupun jalur kabel, ini bisa mengakses internet ya. Bisa mengakses internet, kemudian khusus untuk yang di jalur hotspot, nanti untuk mengakses internetnya, itu dia mesti login dulu ya. Mesti login dulu menggunakan username dan password yang ditentukan di soal. Seperti itu ya. Sementara kalau untuk jalur kabel tidak perlu ya, tidak perlu. Karena tidak ada perintah atau tugas bahwasanya di sini harus menggunakan hotspot ya, menggunakan username. Ya, jadi nanti untuk jalur kabel apabila dia ditancapkan kabelnya atau dipasangkan kabelnya, otomatis dia langsung terhubung ke internet ya. Yang mana nanti kedua jalur ini ya, kedua jalur ini itu menggunakan IP DHCP ya. Artinya nanti klien ini tidak perlu mengatur IP ya di komputer-komputer ini ya. Itu tidak perlu mengatur IP secara statik atau secara manual ya. Jadi nanti IP itu akan diberikan otomatis oleh WiFi router ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih topologinya seperti ini ya.
Jadi mudah-mudahan dengan ada topologi ini mungkin sudah ada gambaran ya buat kalian bagaimana untuk mengkonfigurasi seperti itu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya untuk konfigurasi ya. Untuk konfigurasi pertama-tama kita buat dulu topologinya ya. Jadi ini topologinya ya. Topologinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dipasangkan seperti ya. Ya, jadi ini saya fungsikan sebagai WiFi router. Kemudian yang di sebelah kanan saya fungsikan sebagai switch ya. Kemudian untuk di WiFi router sendiri ya. Jadi ini urutannya begini ya. Jadi yang di bawah ini adalah interface header 1, kemudian header 2, header 3 dan header 4 ya. Untuk interface header 1 ini yang mengarah ke modem atau ke ISP ya. Kemudian yang di header 2 ini adalah kabel yang mengarah ke switch ya. Jadi nanti di kabel ini ya, di kabel ini itu mengangkut pilan 10 dan pilan 20 ya, pilan 10 dan pilan 20 dibawa melalui switch, kemudian nanti di switch ya, ini masuknya di header 1, kemudian pilan 10 dan pilan 20 tadi nanti dipecah ya. Pilan 10-nya masuk di header 2, kemudian nanti pilan 20-nya masuk di header 3 seperti itu. Yang mana nanti header 2 dan header 3 ini terhubung langsung ke komputer seperti itu ya, ke klien. Kemudian untuk remote ya, untuk remote konfigurasi pada router ya, kedua perangkat ini baik WiFi router ataupun switch itu saya gunakan port interface header 4 ya, karena di sini header 4 yang free atau tidak digunakan di kedua perangkat ini ya. Jadi di sini sebenarnya bebas sih mau di mana saja, tapi saya lebih suka dengan interface yang free atau tidak digunakan seperti itu ya. Jadi ini kabel terhubung ke laptop ya untuk remote seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya kita buka Winbox ya, ke Winbox. Jadi di sini ada Winbox. Kita run. Yang pertama kita konfigurasi adalah WiFi router dulu ya. Jadi di sini bagian echo, refresh. Oke, ini sudah timbul. Kita klik MAC address-nya. Untuk loginnya adalah admin. Passwordnya kosongkan saja. Kemudian kita koneksikan. Ya, ini sudah terbuka. Mungkin saya sisihkan dulu di sini supaya lebih mudah ya untuk melihat soalnya. Oke, bentar. Ya, jadi kebetulan ini router sudah pernah dikonfigurasi ya. Perangkat ini sudah pernah dikonfigurasi. Jadi langkah awal setelah kita login ke dalam Winbox itu adalah kita reset dulu ya. Caranya adalah masuk ke menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Di sini pastikan kita centang do not backup, no, dan no default configuration ya. Jadi artinya nanti pada saat setelah kita tekan tombol reset, router ini benar-benar kosong ya, tidak ada sama sekali konfigurasi bawaan ataupun konfigurasi backup seperti itu. Oke, kita reset dulu. Mungkin butuh sekitar ya paling lama 1 menit lah untuk reset. Kita tunggu perangkatnya standby ya, sambil menekan tombol refresh. Nah, itu kayaknya muncul tuh. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita koneksikan. Oke, kita kasih perbesar lagi. Mungkin saya zoom in dulu kebesaran kayaknya. Oke, baik ya. Jadi langkah pertama adalah kita mengkonfigurasi WiFi router boot ya. Jadi yang setelah kita lakukan reset, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah identity ya, identity dari perangkatnya yang ada di menu sistem, kemudian identity ya. Kita ubah identitasnya. Di sini saya kasih WiFi router ya, karena perangkat yang
sedang saya konfigurasi, ini kita fungsikan sebagai WiFi router. Kemudian klik OK. Kemudian lanjut kepada menu interface. Ya, jadi interface ini adalah berisi list interface yang ada pada RB941 atau yang ada pada router ya. Jadi ada header 1, 2, 3, 4 dan interface VLAN ya. Jadi nanti untuk di WiFi router itu kita hanya menggunakan interface header 1, header 2 dan interface VLAN. Yang mana nanti header 1 ini ya, kita kasih komen ya. Kita kasih komen bahwasannya ini yang mengarah ke internet atau ISP ya. Ini opsional saja ya untuk penambahan komen ya. Ini sebagai penanda saja, kalaupun tidak diberikan komen juga nggak masalah ya. Kemudian yang di header 2 ini adalah jalurnya pilan ya, jalurnya pilan. Ini sebagai port master untuk pilannya, baik pilan 10 ataupun pilan 20 ya. Jadi kita tambahkan untuk interface pilan ya di bagian ini tambah, kemudian pilan, kemudian kita masukkan nama pilannya. Pilan 10 di sini name-nya adalah lab admin. Masukkan lab admin. Kemudian pilan ID-nya kita sesuaikan soal adalah pilan 10. Interface-nya kita fungsikan di header 2 sebagai master port-nya. Kemudian OK ya. Ini saya lupa kasih komen. Ini pilan 10 ya. Sekali lagi untuk komen di sini hanya opsional ya. Boleh tidak diberikan, tapi kalau diberikan lebih baik ya, sebagai penanda saja sebenarnya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pilan lab jaringan ya. Di sini kita masukkan namanya lab jaringan. Kemudian pilan ID-nya adalah 20, interface-nya menggunakan header 2. Kemudian kita komennya lupa. Sini pilan 20. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah kita konfigurasi interface WLAN. Yang mana WLAN 1 ini nanti kita gunakan sebagai interface hotspot ya, atau wireless seperti itu. Kita enablekan dulu ya dengan mencentang tanda centang biru ini. Kemudian kita klik 2 kali WLAN satunya. Kalau sudah diklik, kemudian kita geser ke tab menu wireless ya, tab menu wireless. Kemudian di sini ada modenya ya. Modenya station kita ubah menjadi AP bridge ya. AP bridge, bandnya kita pilih BGN. Kemudian channel weight-nya biarkan saja. Frekuensinya. Nah, ini frekuensinya sebenarnya ini harusnya ditentukan ya supaya tidak terjadi tumpang tindih frekuensi seperti itu ya. Biasanya untuk frekuensi yang baik itu 1, 6, 11 seperti itu ya. Karena mungkin nanti kalian praktek di lab ya, mungkin ada lebih dari 10 siswa ataupun 10 orang seperti itu ya. Tentu kita nggak bisa mengatur frekuensi yang padat seperti itu ya. Jadi di sini kita pilih auto saja ya, pilih auto. Kemudian SSID-nya ini kita sesuaikan dengan soal ya. SSID-nya adalah nama peserta ya. Jadi di sini saya masukkan nama saya. Jadi kalian bisa masukkan nama kalian. Kemudian yang terakhir adalah negara ya. Kita pilih Indonesia ya. Cukup yang Indonesia ya, yang Indonesia. Ya. Jadi untuk interface WLAN cukup ada di 1, 2, 3, 4, 5. 5 konfigurasi saja. Kemudian kita klik OK. Sebelum diklik OK, mungkin saya kasih apply dulu, kemudian saya kasih komen ya. Ini untuk hotspot ya. Untuk hotspot. Oke. Ya. Jadi di sini interface sudah ready semua ya. Interface sudah ready semua. Sekarang kita lanjut untuk pemberian IP address di masing-masing interface yang digunakan ya. Caranya adalah masuk ke menu IP, kemudian address ya. Tambahkan di sini ya, tambahkan. Masukkan di sini saya contoh kasih IP address untuk header 1 dulu ya, interface header 1 nih. Ya. Router dengan internet statik ya. Jadi di sini saya masukkan 10
10.10.10 yang mana X di sini adalah nomor absen. Ya, ini saya contohkan nomor absen saya adalah 1. Jadi saya isi 1 di sini, kemudian saya kasih /24. Interface-nya jangan lupa ini diarahkan ke header 1. Ya, jadi header 1 di sini yang mengarah ke internet. Seperti itu, ya, atau ke modem. Kemudian di oke, networknya biarkan saja kosong, nanti akan terisi otomatis. Oke. Nah, ini networknya langsung terisi sendiri, ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP address yang ada di VLAN 10, ya. Tambahkan 192.168.10.0/28. Ya, jadi poin 0 di sini adalah ini networknya ya, network yang digunakan. Ya. Jadi kalian bisa sebenarnya hitung lagi ya, hitung IP-nya di /28 dengan network ini ya. Itu host yang digunakan mulai dari berapa sampai angka berapa. Itu kalian bisa tentukan ya. Contoh misalkan di sini saya coba cek dulu ya. Kita gunakan IP kalkulator supaya cepat. IP kalkulator. Oke. Oke. Jadi di sini saya coba 192.168.0/28 ya. Kita lihat host yang bisa digunakan itu mulai dari berapa sampai berapa. Oke, ya ini seperti yang saya bilang, ini networknya ya. 10.0/28 adalah networknya. Kemudian kita lihat di bagian hostmin dan hostmax-nya ya. Jadi host minimal yang bisa digunakan itu adalah 192.168.10.1. Kemudian max-nya 192.168.10.14. Ya, jadi ini adalah rentang IP yang dapat digunakan. Ya. Jadi di sini untuk yang di interface VLAN 10 ya. VLAN 10 atau di VLAN admin itu saya gunakan IP-nya, saya ambil yang satu saja, 10.1 supaya mudah ya. Karena ini biasanya pada umumnya gitu. 10.1. Sebenarnya bebas sih sebenarnya mau pakai IP berapa saja, yang penting dalam rentang IP ini ya, 1 sampai 14. Ini /28 ya. Kemudian interface-nya arahkan ke lab admin VLAN 10. Nah, ini tadi gunanya untuk komen ya. Kalau misalkan kita kasih komen itu ada di sampingnya, ini ada note-nya gitu, catatannya begitu. Bahwasannya ini menandakan ini begitu. Jadi lebih mudah. Lab admin, kemudian oke, tambahkan lab jaringan sama ya networknya ya, /28. Ini saya gunakan satu juga. Lab jaringan, oke. Kemudian yang terakhir adalah interface wireless. Nah, kalau 30.0/24 itu rentang IP-nya mulai dari 1 sampai 254 ya. Kita coba cek. 30. Nah, ini rentang IP-nya mulai dari 1 sampai 254 ya. Kita gunakan satu aja nggak apa-apa. Poin 30.1/24. Interface-nya adalah VLAN 1 untuk hotspot, kemudian oke. Ya. Jadi cukup ya untuk IP address, konfigurasinya seperti ini ya. Sudah sesuai ya. Baik itu yang ada di interface header 1, header 2, di VLAN 10, VLAN 20 dan interface WLAN atau hotspot. Kemudian kita lanjut. Mungkin sebelum lanjut kita pastikan dulu bahwasannya router yang kita konfigurasi ini sudah terhubung ke modem ya, karena pada dasarnya di sini sudah kita tambahkan IP pada interface header 1. Seharusnya pada saat kita ping ya, kita coba ping itu seharusnya bisa terkoneksi. IP modem tadi adalah 10.10.10.254 ya, ini IP modem saya. Jadi nanti IP modem ini itu disesuaikan dengan tempat kalian masing-masing ya, disesuaikan.
Jadi nggak semerta-merta bahwasannya IP-nya adalah 10.10.10.254. Coba. Oke, ini sudah terkoneksi ya. Sudah terkoneksi. Ya, artinya router itu sudah terhubung ke modem. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi DHCP server. Nah, DHCP server untuk ketiga jaringan ini ya, baik yang ada di jaringan kabel ataupun di jaringan wireless atau hotspot. Ya, caranya gimana? Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server ya. Di tab menu DHCP di sini ada tombol ya, DHCP setup, ini kita klik. Pertama kita masukkan untuk di VLAN 10 ya. VLAN 10 adalah lab admin. Oh ya, kenapa nggak header 1 dulu Pak? Ya, header 1 di sini ya. Ini kan dikonfigurasi sebagai statik ya, internet statik. Ya, internet statik, jadi dia bukan sebagai DHCP server, jadi kita nggak perlu tambahkan DHCP server. Jadi DHCP server ini khusus untuk nantinya kita berikan ke klien-klien ya, ke klien-klien ini tadi nih, baik yang ada di jalur wireless ataupun di jalur kabel. Jadi kalau yang dari modem itu kita sesuaikan dengan IP modemnya menggunakan IP statik seperti itu ya. Jadi di sini DHCP interface-nya yang pertama kita konfigurasi adalah VLAN 10 atau VLAN-nya lab admin. Kita klik, kemudian next. Oke, next. Oke, ini gateway-nya kita copy ya. Nanti kita buat jadikan DNS. Next. Oke, ini IP pool-nya. Biarkan saja, langsung saja next. Kemudian DNS server kita pastikan di sini ya. Ini default gateway yang di awal tadi kita copy. Kemudian next. Next. Oke, sip. Lanjut lagi, kita tambah untuk lab jaringan. Next. Next. Gateway-nya kita copy ya. Kita copy, next. Oke, ini IP pool. Nah, ini kita ubah 20.1 ya. Jadi nanti klien yang terhubung ke dalam jaringan ini itu nanti akan diarahkan ke DNS-nya router dulu ya. Jadi tidak langsung seperti itu. Yang kita fungsikan seperti ini. Next, next. Oke, ya. Kemudian yang terakhir untuk WLAN ya. Jadi untuk wireless ini mungkin saya konfigurasi DHCP-nya di awal ya. Sebenarnya bisa langsung di menu IP hotspot ya, IP hotspot ya. Di bagian sini itu kita next next next, nanti akan terkonfigurasi DHCP servernya secara otomatis. Cuman ada beberapa kasus kalau misalkan kita lewat langsung di hotspot ini, yang hotspot setup ini, itu apabila kita terlalu lama pada saat mengkonfigurasi ini ya, mengkonfigurasi ini terlalu lama gitu ya, itu biasanya nggak muncul DHCP servernya. Ya, jadi untuk mengantisipasi itu kita tambahkan saja langsung di DHCP server. Bahkan WLAN. Oke. Ini kita copy. Oke, IP pool-nya next saja. Nah, DNS servernya kita ubah ya. Kita arahkan ke masing-masing interface ya, sesuai dengan IP-nya. Next, next. Oke. Ya, ini jangan heran ya kalau misalkan merah. Karena WiFi-nya itu belum ada klien yang terhubung. Oh ya, tadi saya lupa ya untuk ini ya. Cek SSID-nya sudah timbul apa belum? Kita cek dulu. Nah, ini sudah ada ya. SSID dari WiFi router yang saya konfigurasi di sini tadi. Ini kita lupa cek nih tadi. Nah, di sini. Sampai bridge dia muncul sudah. Nah, ini. Ya, jadi ini tinggal dikoneksikan. Oke. Oke, untuk IP DHCP server sudah. Kemudian kita coba setting gateway internet ya. Setting gateway internet. Jadi gateway internet ini sebagai penjembatan internet yang mana nanti WiFi router ini sebagai perantara lah ya, perantara antara internet dengan
jaringan-jaringan lokal yang ada di bawahnya, supaya nanti klien-klien ini bisa akses ke internet. Makanya kita harus konfigurasi gateway internetnya. Caranya gimana? Caranya gampang ya, kita masukkan dulu IP DNS ya. Jadi DNS di sini kita tambahkan di sini servernya. Ini saya arahkan ke modem ya, ke IP modem 10.10.10.254 ya. Kemudian kalian mau tambahkan juga misalkan di sini DNS Google boleh, nggak masalah. Kalau misalkan kalian mau tambahkan, ya, atau DNS lainnya nggak masalah. Kemudian di sini ada allow remote request, ini kita centang ya, supaya nanti klien-klien yang terhubung ke jaringan ini ya, ke router ini, itu nanti dia akan request ke DNS ke router terlebih dahulu ya. Apabila ada cache DNS-nya, maka nanti router akan memberikan seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu jauh lompatnya keluar untuk mencari DNS-nya seperti itu. Oke, ini kita oke. Kemudian kita coba tes ping ya, tes ping google.com. Seharusnya sudah bisa. Oh, di sini dia bilang no route to host. Oke. No route to host artinya IP root-nya belum kita tambahkan atau IP gateway-nya. Nih. Jadi di sini dia bilang no route to host ya. No route. Itu tadi kita belum menambahkan IP gateway-nya. Ya. Jadi caranya ada di menu IP, kemudian root. Kemudian kita tambahkan ya. Di sini destination address-nya biarkan saja di default seperti ini. Kemudian di gateway-nya ini kita masukkan IP modem. IP modem saya adalah 10.10.10.254. Seperti itu. Bisa dikecilin ya. Oke deh. Nah, ini saya oke. Sudah ada ya, reachable address 1. Artinya ini udah terhubung. Sekarang kita coba tes ping. Nah, di sini. Ya, ping google.com. Ya, ini sudah bisa. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke IP firewall. IP firewall kita tambahkan NAT ya. Kan sebagai internet gateway kan tadi. Gateway internet tambahkan NAT, kemudian chain-nya source NAT. Route interface-nya ini kita arahkan ke interface yang mengarah ke internet atau ke modem. Ya, ini header 1. Kemudian action-nya kita beri masquerade. Oke. Nah, sampai di sini konfigurasi gateway internet sudah selesai. Ya. Jadi cukup di IP DNS ya, IP DNS, kemudian tadi di IP root ya, bahkan IP root-nya. Setelah itu yang terakhir adalah IP firewall NAT-nya, tambahkan ya. Itu untuk konfigurasi gateway internet. Kemudian kita lanjut ke tadi di HCP sudah tinggal hotspot ya, tinggal hotspot yang untuk di router. Jadi kita masuk ke menu IP hotspot. Di tab menu server ya. Ini ada tombol hotspot setup. Ini kita klik. Nah, di sini kita pilih interface-nya. Ya, jadi interface yang digunakan adalah interface WLAN 1 ya, WLAN 1 ya tadi ya. Kita gunakan sebagai hotspot. Kemudian kita next. Nah, di sini ada local address, biarkan saja default. Kemudian masquerade network-nya ini untuk menambahkan NAT ya, supaya klien bisa akses ke internet. Ini saya uncentang saja. Ya, saya tidak centang. Kenapa? Karena tadi sudah kita tambahkan NAT tersendiri ya, ini untuk keseluruhan. Ya, baik nanti di jalur kabel ataupun wireless nanti menggunakan NAT ini. Seperti itu. Jadi di sini saya uncentang saja atau saya tidak centang. Kemudian next. Address pool-nya atau IP pool-nya ini biarkan saja default ya. Kemudian next. Select sertifikat non, pastikan ini non ya. Kemudian next. Kosongkan saja default. DNS servernya oke. Next. DNS name. Nah, DNS name ini adalah domain untuk membuka login pack nanti ya. Di sini kita berikan misalkan SMK UKK 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 SMK.id misalkan gitu ya.
Misalkan domainnya ini belum ada ya di internet. Jadi domainnya nggak boleh sama dengan domain yang sudah ada di internet. Seperti itu. Ya, jadi misalkan domainnya belum ada di internet. Kalau ini domain belum ada di internet ya. Jadi diingat ini ya, ini adalah domain untuk melakukan login nanti ya, untuk mengisikan username dan password. Jadi nanti ini kita kopikan di browser, kemudian kita buka. Nanti akan tampil halaman login page-nya. Oke, ini kita next. Nah, kemudian di sini adalah kita buat username dan password untuk loginnya ya. Untuk loginnya di sini kita sesuaikan dengan soal, username-nya adalah tamu. Kemudian passwordnya guys. Ya, kemudian next. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi kita bisa lihat di server profile ya, ini akan tertambah otomatis, usernya juga akan tertambah otomatis. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti domainnya, nggak perlu tambah bikin baru lagi, cukup ganti di server profile. Misalkan kalian mau ganti, boleh ya. Ini saling terhubung. Oke, untuk hotspot saya rasa cukup sampai di situ ya. Dan seharusnya untuk konfigurasi WiFi router ya. Seharusnya untuk konfigurasi WiFi router itu sudah selesai ya. Jadi cukup singkat untuk konfigurasi WiFi router. Sekarang kita coba untuk jalur hotspot dulu ya. Jadi yang untuk VLAN-nya ini ke bawah ini nanti dulu. Kita tes dulu jalur hotspotnya. Mudah-mudahan sudah bisa terkoneksi ke internet. Oke, ini mungkin sebelumnya saya cabut dulu kabel yang ada di laptop saya. Kemudian saya hubungkan ke WiFi yang saya buat tadi. Oke, connected. Nah, ini dia akan otomatis ya. Otomatis terbuka. Nah, nggak mau ternyata. Biasanya dia otomatis terbuka login pack-nya. Kalau nggak mau, berarti kita masukkan tadi domain tadi yang kita buat, kk.smk.id untuk menampilkan login pack. Jadi ini adalah halaman loginnya ya, halaman login yang sudah terbuka. Sekarang kita tinggal loginkan saja dengan user dan password yang kita buat tadi, tamu dan guest. Kita koneksikan. Nah, ini kita sudah login dan seharusnya kita sudah bisa akses internet. Nah, ini sudah bisa jalan internetnya ya, seperti itu. Nah, ini sudah running internetnya, sudah berjalan seperti itu ya. Artinya untuk konfigurasi yang ada pada WiFi router ya cukup sampai di sini ya. Kemudian kita bisa lanjut konfigurasi kepada switch ya, konfigurasi yang ada pada switch seperti itu. Ini mungkin kita boleh logout, kemudian kita disconnect WiFi-nya, kemudian kita minimize dulu ya. Sini saya coba hubungkan dulu kabel untuk meremote switch ya. Jadi saya hubungkan di ADR 4 yang ada pada switch ya. Ya, jadi ini saya hubungkan ya dari laptop ke switch. Jadi saya mau konfigurasi switch dulu. Seperti itu ya. Jadi yang untuk router udah selesai ya. Udah selesai. Kita konfigurasi, tinggal yang switch. Seperti itu. Oke, untuk konfigurasinya sama, kita buka Winbox ya. Buka Winbox. Kemudian kita refresh. Oke, ini sudah muncul ya seperti ini. Kita koneksi. Kemudian seperti biasa kita reset dulu sistem, reset configuration, centang do not backup dan no default configuration. Kemudian kita coba cek dulu. Oke, ini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi kembali ya. Jadi kalian kalau misalkan mau gampang itu auto reconnect-nya dicentang saja. Jadi pada saat
perangkat sudah ready, dia akan langsung terkoneksi sendiri. Oke, ini sudah terkoneksi, sudah kita reset. Langkah awal adalah kita ubah identity dulu. Identity kita kasih nama suite, kemudian masuk ke bagian interface ya. Ini di interface header 1, jadi yang kita gunakan adalah header 1, 2, dan 3. Cuma 3 interface saja ya. Kita kasih komentar ini port trunk, kemudian header 2 nya saya kasih nama VLAN 10. Ini opsional saja ya sebenarnya, kalaupun tidak ditambahkan tidak masalah, yang penting kalian paham atau ingat gitu interface mana. Kalau saya lebih biasa seperti ini ya, karena biasanya saya suka lupa begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke menu bridge ya. Ya, kita masuk ke menu bridge, karena yang kita gunakan ini adalah sebenarnya router ya. Kita fungsikan dulu dia sebagai switch seperti itu. Kita fungsikan sebagai switch yang ada di interface 1, 2, 3. Caranya kita tambahkan di bridge ini. Kita tambahkan kemudian langsung oke saja. Oke, ada muncul bridge 1, kemudian di port ini kita tambahkan portnya yang kita fungsikan sebagai switch. Ya, ini header 1, bridge-nya biarkan saja default. Oke, tambahkan lagi interface yang berikutnya 2, kemudian interface ke-3. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi header 1, 2, 3 ini fungsinya sudah seperti switch ya, sudah seperti switch. Nah, kemudian kita tinggal atur VLAN-nya saja, kita pecah VLAN-nya. Caranya ada di menu switch ini, di menu switch ya, di tab menu port ya, di tab menu port ini kalian klik 2 kali yang header 1 ya. Jadi header 1 tadi kita fungsikan sebagai port trunk, header 2 VLAN 10, header 3 VLAN 20. Yang header 1 kita klik dulu ya, karena dia sebagai port trunk maka kita pilih VLAN mode-nya secure, kemudian VLAN header-nya active machine ya. Oke. Dan untuk default VLAN ID-nya biarkan saja. Kemudian yang di header 2 di sini kita pilih secure, ini yang membawa VLAN 10 ya. Kita pilih always strip, kemudian default VLAN-nya adalah 10. Oke. Kemudian lanjut header 3, secure, always strip, VLAN ID-nya sesuaikan dengan soal ya, 20. Oke. Ini sudah kita konfigurasi. Oke, kita lanjut ya. Jadi header 1 tadi sebagai port trunk ya, konfigurasinya seperti ini. Kemudian header 2 sebagai pembawa VLAN 10, kemudian header 3 fungsikan sebagai VLAN 20 ya. Kemudian kita masuk ke menu VLAN ya. Di sini kita tambahkan di VLAN ID 10 ya. Itu portnya yang pertama adalah port trunk ya. Yang mana port trunk yang tadi kita gunakan header 1. Kemudian yang kita dari header 1 kita salurkan ke header berapa untuk VLAN ID 10. Ini header 2. Seperti itu. Kemudian oke. Ini untuk VLAN 10 atau lab admin. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 20, ini untuk lab jaringan. Port trunknya header 1, kemudian yang berikutnya adalah header 3. Seperti itu. Ya. Jadi untuk konfigurasi switch cukup sampai di sini saja. Ya. Cukup sampai di sini. Setelah itu kita bisa tes ya koneksi jaringan melalui jalur kabel seperti itu. Jadi cukup sederhana sekali untuk konfigurasinya. Yang pertama tadi adalah di sistem identity ya, sistem identity, kemudian di menu interface ya, kemudian kita bikin bridge-nya supaya nanti 3 interface ini berfungsi sebagai switch, kemudian masuk ke menu
suite, kita atur VLAN-nya ya. Di sini ada sebagai port trunk, kemudian ada header 2 sebagai VLAN 10, header 3 sebagai VLAN 20, kemudian kita tambahkan lagi kita punya VLAN ya, yang mana VLAN ID 10 itu melalui port trunk header 1, keluarnya di header 2. Kemudian yang VLAN 20 melalui header port trunk header 1, kemudian keluarnya di header 3. Seperti itu. Ya. Jadi cukup sampai di sini untuk konfigurasinya. Langkah selanjutnya kita hanya tinggal mengetes ya, mengetes jalur kabel ya. Jadi kan untuk jalur hotspot sudah selesai ya, ini sudah selesai kita tes, artinya bisa ya. Kalau misalkan sudah bisa akses internet, berarti konfigurasi yang di sini internet gateway-nya udah oke, dan hotspotnya sudah oke. Kemudian kita coba nih yang di bagian switch ya, bagian switch seharusnya dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan, klien yang terhubung ke header 2 ataupun header 3 yang ada di switch itu seharusnya bisa akses internet seperti itu. Oke, kita coba. Saya coba atur dulu IP saya ya. Kita pastikan IP kita atur menjadi automatic ini untuk jalur kabel. Internet protokol versi 4. Nah, ini saya optionkan ya. Optionkan dua-duanya. Karena tadi di router sudah dikonfigurasi DHCP server. Sekarang saya coba pindahkan kabel ke header 2 switch ya. Saya mau tes jalur kabel lab admin ini. Yang ini. Jadi kabelnya saya pindahkan dari port 4 tadi sebagai remote, saya pindahkan ke header 2. Kita coba tes jalurnya lab admin. Apakah bisa dapat IP otomatis dan akses internet? Kita tunggu, masih identify. Oke, sepertinya sudah bisa ya. Sudah bisa terhubung. Kita coba cek dulu IP address-nya yang didapat. Oke, ini IP address yang didapat adalah 192.168.10.14 ya. Poin 14 ini sudah sesuai ya dengan yang ada di soal. Kemudian default gateway-nya 10.1, DNS-nya 10.1. Oke, ini untuk lab admin di DHCP server nggak ada masalah. Sekarang kita coba tes ping dulu. Kita coba tes ping ke IP-nya VLAN ya. IP-nya VLAN yang ada di router yang kita konfigurasi tadi itu 192, kita ping dulu ke router, ke WiFi router 8.10.1 tadi ya, yang ada di VLAN 10. Oke, ini sudah terhubung. Setelah kita ping ke WiFi router, kita coba ping ke modem. Nah, ini sudah bisa ya untuk ping ke modem. Sekarang kita coba ping ke internet. Contoh kita ping ke Google. Mudah-mudahan bisa. Oke, nih. Ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Untuk memastikannya kita bisa coba buka browser. Kita tes buka Google lagi. Oke, ini sudah bisa ya. Nah, ini. Artinya untuk di jalur VLAN 10 ya, di jaringan lab admin ini sudah berhasil ya, baik itu internet ataupun DHCP server seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi nih yang di lab jaringan tadi menggunakan interface header 3 yang ada di switch ya. Kita pindahkan dulu kabelnya, saya coba lihat untuk ini sudah tersebut ya, pindahkan ke header 3. Seharusnya dia mendapatkan IP 192.168.20 titik sekian seperti itu. Kita coba lihat apakah berhasil. Nah, oke. Ini sepertinya udah bisa ya. Kita coba klik status, tell. Oke, ini benar ya.
sudah sesuai. Kemudian ini IP DHCP default gateway-nya 2.1, DNS-nya 2.1 ya. Ini IP dari interface VLAN 20 yang ada di WiFi router yang kita konfigurasi di awal tadi. Sekarang kita coba ping dulu ke sini. Coba ping ya. Kita coba tes jalurnya lab jaringan. Ping 192.168.20.1. Oke, sudah bisa. Ini kita pingnya ke WiFi router ya, melalui jalur lab jaringan. Kalau yang di atas tadi, yang ini 10.1, ini IP VLAN 10. Ya, ini kita ping ke router juga, cuman melalui jalur lab admin. Seperti itu. Ya, jadi mungkin saya berikan ini juga ya, masukan sebelum kita tes ping ke internet atau mengakses ke internet, kita coba dulu ping ke perangkat yang terdekat. Ya, seperti di topologi ya. Jadi sebelum akses ke internet ini, pastikan kita ping ke perangkat yang terdekat dulu. Ya, contoh di sini saya ada di eder 3 ya. Karena di sini switch itu nggak perlu di ping ya, karena nggak bisa di ping kalau untuk switch. Jadi sebenarnya switch ini hanya sebagai perantara saja antara WiFi router dan klien yang di bawahnya seperti itu. Jadi kita langsung ping ke WiFi router ya. Jadi dari klien kita ping dulu ke WiFi router, pastikan bahwasannya memang sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, kita lanjut ping ke modem ya. Kalau sudah ping ke modem bisa, kemudian kita akses internet. Ya, bisa dengan ping google.com, ping youtube.com, atau kita browsing langsung seperti itu. Ya, jadi itu tahapannya untuk pengecekannya. Supaya nanti misalkan terjadi kesalahan-kesalahan atau error-error, kita mudah untuk melakukan troubleshoot. Seperti itu. Ya. Ini tadi untuk ping ke WiFi router melalui lab jaringan sudah bisa. Kemudian kita lanjut ping ke modem 10, 10, 10, 254. Oke, sudah sukses. Sekarang kita tinggal ping ke internet. Oke, ini sudah bisa akses internet. Sekarang saya coba tes youtube.com. Oke, sip. Ya, jadi sudah bisa juga seperti itu. Ya, jadi ini sampai di sini tugas kita sebagai teknisi jaringan sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi tadi kita gateway internet sudah kita laksanakan. Hasilnya adalah setiap klien ya, setiap klien itu bisa terkoneksi ke internet ya. Baik tadi yang menggunakan jalur hotspot ya, ini tadi kita sudah coba. Kemudian yang jalur kabel juga tadi barusan kita coba, baik yang di VLAN 10 ataupun VLAN 20. Ini sudah mendapatkan akses internet, kemudian hotspot. Ini hotspot tadi sudah ada muncul login pack ya pada saat kita koneksikan ke WiFi ini ya. Ada muncul login pack, kemudian kita isikan username-nya. Kemudian ada DHCP server ya, DHCP server. Tadi kita sudah lihat bahwasannya untuk di jalur kabel ataupun wireless itu sudah mendapatkan IP secara otomatis ya, IP secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi IP secara manual. Ya, artinya DHCP servernya sudah berjalan seperti itu ya. Jadi mungkin untuk konfigurasinya atau pembahasan soal UKK mungkin cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mudah untuk memahaminya ya. Silahkan nanti disimak baik-baik penjelasan dari video saya. Mungkin butuh beberapa kali untuk mengulang agar teman-teman bisa lebih paham seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sekian video pembahasan UKK paket 1 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2021-2022. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.